Saudara, sudah berapa lamakah pernikahan Anda saat ini? Dan apakah pernah menghadapi gejolak dalam mengarungi rumah tangga? Saya Oti Priambodo bersama Pendeta Eslomanik melalui program Sang Pemenang akan membahas mengenai komitmen dan komunikasi dalam pernikahan. Selamat mendengarkan. Pak Pendeta Manik. Ya, Pak. Apa yang Alkitab katakan tentang hubungan suami istri dalam pernikahan? Ya, Alkitab berkata, Allah telah menempatkan orang-orang dalam kehidupan kita Ya, karena Dia memiliki tujuan di balik setiap hubungan relasi ya. begitu. Ya, Namun hanya sedikit laki-laki yang membuat upaya yang tekun untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi suami, Ya. ayah, dan sahabat yang lebih baik. Nah, ketika Allah menciptakan Adam, ya, ya. Ia tahu bahwa Adam belum lengkap. Nah, Tuhan Allah berfirman, Masih seorang diri ya. masih seorang diri Ya. ya. Nah, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, lalu Allah menciptakan Hawa sebagai penolong Adam ya, Pak ya. Ya. Tetapi penolong untuk apa? Penolong yang sepadan dengan kita ini tidak hadir di sini untuk memuaskan keinginan kita. Ya. Itu harus digarisbawahi, Pak. Ya, berarti penolong itu bukan untuk memuaskan kita. Bukan. Tetapi penolong itu sepertinya Yang sepadan dipakai lah. untuk membantu ya. Iya, menolong kita Dan biasanya- ketidaksempurnaan kita. Oh, begitu ya. Iya. Ya. Jadi dia ada di sini untuk membantu kita agar menjadi dewasa di dalam Kristus. Jadi kembali kepada ini Kristus. saya lihat kalau berbicara tentang kehidupan rohani berarti penolong yang disediakan kepada kita itu membantu kita untuk semakin dewasa. Ya, di dalam Kristus ya. Ya. Nah, jadi Allah memberikan kepada kita pekerjaan penting untuk dilakukan karena relasi khusus yang kita miliki dengannya. Ya. Nah, Alkitab berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut, ini dia garis bawah ini, Ya. gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, jadi menurut gambarnya diciptakan laki-laki dan Dan perempuan. perempuan. Berarti dua-duanya juga menurut gambarnya dia ya. Wah, laki-laki Gambar perempuan Tuhan. segambar dan serupa dengan Allah ya. Ya. Jadi bukan cuma pria, Ya. gambar dan rupa Allah. Nah, Allah memberkati mereka. Jadi pria dan wanita diberkati, Pak Oti. Ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, itu firman Tuhan. Ya. Nah, agenda Allah bagi kita adalah untuk apa? Untuk menjadi administratornya Tuhan melalui kerjasama antara laki-laki dan perempuan, Pak. Jadi sebenarnya kita ini para administrator ya. Ya, Orang-orang itu aja. yang mengelola. mengelola. Ya. Amin. Ya. Orang-orang yang memelihara. Amin. Ya. Memanage seperti itu ya. Betul ya. Administrator kan biasanya kan dia memanage, mengatur, Iya. mengembangkan ya, mengelola seperti itu ya. Itulah mandatnya diberikan kepada kita kan? Iya ya. Nah, jadi ada perbedaan yang sudah tertanam dalam diri manusia antara laki-laki dengan perempuan. Gitu ya. Demikian juga tidak semua perempuan sama adanya. Karena itu kita tidak boleh mengharapkan istri kita untuk menjadi seperti ibu kita. Oh, ini banyak betul, ya. dialami oleh orang. Ya, kadang-kadang ada suami mengidolakan ibunya Iya, atau harusnya istrinya seperti iya, ibunya. mamanya seperti itu supaya wah, istri seperti ibunya atau mungkin juga sebaliknya. Ada Iya. istri ingin suaminya seperti bapaknya. Begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi selalu ada perbedaannya. Jadi karena itu kita harus saling menghormati dalam keunikannya, Pak Oti. Ya. Apakah ada perbedaan dalam sebuah komunikasi juga antara suami dan istri ini, Pak? Karena tadi dikatakan ada perbedaan juga ya. Ya, Jadi jelas ya. dalam komunikasi antara suami dengan istri mungkin suami itu lebih menekankan apa atau istri juga berbicara tentang apa? Apakah ada perbedaan di sini, Pak Pendeta? Sangat jelas ada perbedaannya ya dalam komunikasi ya. Ya. Namun apabila benar-benar dihormati oleh keduanya perbedaan itu ya, oleh suami dan istri, maka itu sangat memperkaya relasi pernikahan mereka. Nah, perempuan cenderung menggunakan keterampilan yang sangat berkembang ini dalam rangka membangun relasi. Sedangkan laki-laki cenderung menggunakannya untuk bertukar informasi dan menyelesaikan pekerjaannya. Begitu ya. Nah. Jadi kaum wanita atau perempuan itu cenderung memakai
keterampilan yang sangat berkembang dalam rangka untuk membangun relasi. Ya, hubungan gitu ya. Sedangkan kaum pria cenderung menggunakan untuk bertukar informasi ya. Ya, untuk pekerjaannya ya. Dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi tolak ukur utama yang digunakan oleh istri untuk menentukan kualitas relasi adalah seberapa baik terlibat dengan dia dalam percakapan yang berarti. Isi percakapan mungkin kelihatan sepele ya. Tapi kalau relasi merupakan sesuatu yang penting, juga percakapan tidak kalah penting. Gitu ya. Jadi sepertinya memang kaum wanita itu lebih banyak bercakap ya. Ya, berbicara, suka ya. bicara. Banyak cerita. Mungkin Pak Pendeta Manik sedikit-sedikit kalau di rumah, wah ini cerita apa nih hari ini tentang anak-anak ya, biasanya gitu. Iya. Kalau laki-laki kan suka baca koran aja. Bagaimana Pak? Gitu aja. Tapi kita mendengarkan juga cerita istri kita kan. Iya. Begitu ya. Gitu Pak. Pak Pendeta Manik. Ya. Dalam hal membuat keputusan ini, saya lihat bahwa perempuan menggunakan perasaannya. Perasaan. Sementara laki-laki cenderung pakai lebih banyak alasan dan logika. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini berarti bahwa lebih baik kita sebagai laki-laki yang membuat keputusan daripada kaum wanita? Kaum wanita gitu ya. Ya, saya tidak begitu yakin tentang hal itu Pak ya. Begitu ya. Ya, kurang setuju seperti itu ya. Ya. Perempuan memiliki kemampuan untuk memproses informasi dari berbagai saluran yang berbeda pada saat yang sama. Ya, kemampuan perempuan. Laki-laki cenderung terfokus terutama pada satu atau dua saluran. Begitu ya. Jadi kita juga berbeda dalam cara kita memutuskan untuk memperbaiki hal-hal tertentu. Ya. Nah, laki-laki cenderung menganggap pekerjaan ini ya, saya garis bawahi, pekerjaan yang dilakukan untuk mencari nafkah. Perempuan melihat pekerjaan ya berkaitan dengan sikap untuk mempedulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Berarti sikap atau sifat sosial itu kaum perempuan itu lebih tinggi ya daripada aktualisasi diri. Begitu ya. Ya, kalau laki-laki nafkah. Begitu. Pekerjaannya itu nafkah. Perempuan jadi memang aktualisasi. Bekerja keras karena tanggung jawab ya. Ya, betul. Tetapi kalau kaum perempuan dia melakukan sesuatu karena berkaitan dengan relasi perasaan, aktualisasi diri ya. Ya. Bukan nafkah, bukan uang ya. Nah, sebab itu seorang perempuan sangat terampil dalam merawat anak-anak dan mempedulikan kebutuhan orang lain karena mereka dilengkapi dengan baik untuk melakukan hal itu. Itu bedanya dengan laki-laki. Karena itu masalah relasional yang dirasakan dengan salah satu anggota keluarga atau teman-teman adalah sangat penting bagi mereka dan mereka memiliki rasa urgensi tentang pentingnya melakukan sesuatu untuk memperbaiki relasi tersebut. Ya, jadi memang beda sekali ya. Saya lihat bahwa perempuan itu lebih dekat dengan sekitarnya, dengan anak-anak ya. Bahkan dengan masyarakat. Ya. Kadang-kadang kita juga sebagai suami kalau di rumah tidak ada istri kayaknya bingung juga. Berbeda ya suasananya. Begitu. Nah, ketika berkomunikasi tentu ada perbedaan. Memahami, menghormati, dan menerima perbedaan-perbedaan ini merupakan dasar untuk sebuah pernikahan yang seimbang, harmonis, dan merupakan proses pembelajaran yang terus berlangsung. Begitu Pak Pendeta Manik ya. Ya, dalam hal ini suami dan istri harus belajar untuk bersama-sama menghabiskan waktu yang berarti ya. Kita berbeda dalam cara kita mendekati seks ya. Laki-laki cenderung memberikan kehangatan emosional sehingga mereka bisa berhubungan seks. Sementara perempuan melakukan hubungan seks untuk memiliki kebersamaan. Itu perbedaannya ya. Kebersamaannya bagi perempuan ya. Perempuan ingin merasa dekat, dipedulikan, aman, hangat, dan terhubung. Ya. Alkitab jelas mengatakan bahwa hubungan fisik adalah untuk ekspresi cinta, komitmen, dan kesatuan. Jika unsur-unsur mendasar antara suami dan istri ini tidak ditemukan, hubungan yang paling suci ini akan berubah menjadi keegoisan dan kekerasan pauti. Jadi kita berbeda dalam cara kita membangun persahabatan. Laki-laki membangun persahabatan di sekitar kegiatan seperti proyek, olahraga, rekreasi, dan kegiatan gereja ya. Perempuan membangun persahabatan dengan berbagi cerita dan perasaan mereka. Nah, ingat selalu
perasaannya, Ya. dan berempati satu dengan yang lain. Mereka ingin merasa terhubung, itulah perempuan. Ya. Nah, dalam kaitan dengan kedekatan atau Ya. keintiman antara suami dan istri ya, seperti itu tergantung pada mutu dan sifat relasi tertentu. Nah, bukannya demikian Pak Pendeta Manik? Ya, setidaknya ada level atau tingkat relasi, Pak. Ya. Nah, tingkat satu adalah relasi fungsional. Ya. Disinilah orang memiliki kebutuhan dan harapan satu kepada yang lain. Mereka memenuhi kewajiban mereka, tetapi tidak ada yang lebih dalam lagi dalam relasi mereka. Ya. Tingkatan ini sangat tepat dan sehat antara eksekutif dengan sekretarisnya atau antara penjual dengan pelanggan. Ya. Namun ini tidak baik untuk hubungan antara suami dengan istrinya. Disinilah pasangan suami istri tidak benar-benar terhubung dan masing-masing melakukan apa? Keinginannya sendiri, Pak. Ya. Nah, tingkat berikut yaitu relasional. Ini adalah model yang paling sehat untuk interaksi, di mana setiap orang berkomitmen untuk yang lain, di mana menciptakan relasi adalah penting dan berbagi satu dengan yang lain sangat penting. Ya. Tetapi dalam relasi ini, dua individu memiliki otonomi masing-masing dan memilih untuk datang bersama-sama dalam kesatuan. Untuk apa? Untuk menambah kekuatan satu bagi yang lain dalam ikatan kasih. Satu pernikahan yang baik terjadi ketika masing-masing pihak mendorong satu sama lain. Ya, untuk apa? Untuk berkembang dalam kepribadian dan karunia mereka. Nah, Rasul Paulus menggambarkan jenis pernikahan ini sebagai satu misteri besar yang serupa dengan relasi antara Kristus dengan gerejanya. Ya, ini sesuatu yang menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Pendeta Manik. Kalau boleh saya menggarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Manik, bahwa satu pernikahan yang baik terjadi ketika masing-masing pihak entah itu laki-laki atau perempuan atau suami atau istri mendorong satu sama lain untuk berkembang. Berkembang tentunya dalam hal ini di sini katakan dalam kepribadian dan karunia mereka. Karunia, betul. Kepribadian berarti berkaitan dengan membangun diri juga. Amin. Jadi melalui istri kita bisa dibangun, terbangun, dibangun, dilengkapi, ditolong. Betul, melalui kita. Istri juga bisa dikuatkan, bertumbuh berkembang. Bagaimanapun keadaannya, biasanya seorang perempuan atau seorang istri itu kondisinya pasti lebih rentan atau lebih lemah dibanding dengan pria. Tetapi di sisi lain, sekalipun kelihatannya kuat, tapi juga pihak laki-laki ternyata dia juga lemah. Makanya harus saling melengkapi ya. Betul. Di sini dikatakan, ini menarik sekali karena dikatakan bahwa pernikahan yang baik terjadi ketika masing-masing pihak mendorong satu sama lain untuk berkembang dalam kepribadian dan karunia mereka. Amin. Artinya bahwa dalam kehidupan kita itu kita diberi karunia untuk membangun. Iya. Betul, ya. Karunia itu kan sebenarnya untuk membangun, Pak Pendeta Manik, ya. Betul, ya. Ini sesuatu hal yang perlu digarisbawahi dan saya melihat bahwa ini bagian yang penting yang perlu dicatat bagi setiap kaum pria. Sesuai dengan program kita, yaitu program Sang Pemenang bagi kaum pria. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Manik yang sudah bersama-sama sharing tentang bagian topik kita, yaitu komitmen dan komunikasi dalam pernikahan. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302, atau SMS ke 081 333 777 386. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.